Jadi kondiloma acuminata juga itu termasuk adalah penyakit virus yang disebabkan oleh atau yang disebut juga dengan genital warts yang disebabkan oleh virus human papillomavirus. Jadi human papillomavirus itu tipenya ada sekian banyak, ada sekitar 100 lebih tipenya. Kalau dapat kemarin kuliah Verruca vulgaris dan apa ya yang kalau misalnya sudah dapat kuliahnya itu juga penyebabnya adalah human papillomavirus, tapi human papillomavirusnya itu berbeda. Sedangkan pada kondiloma acuminata itu ada tertentu virus penyebabnya. Istilah kondiloma acuminata itu ada sejak zaman Roma dan Hellenic. Jadi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumor bulat dan acuminata. Acuminata itu runcing-runcing, ujungnya tajam. Ya. Secara epidemiologi ada sekitar 200 jenis tipe HPV yang dikenal atas dasar sequencing DNA. Jadi DNA-nya itu dipotong-potong, sequencingnya jadi ada 200 tipe. Saya salah tadi, saya pikir 100. Nah, kondiloma acuminata itu tipenya adalah penyebabnya tipe 16 dan 18. Sedangkan pada Verruca vulgaris itu tipenya 48 dan sekian, 11, 48. Jadi orang yang dengan Verruca vulgaris punya kutil, begitu pegang kelaminnya dia tidak akan menyebabkan kondiloma acuminata karena tipenya berbeda. Itu ya perbedaan mutlaknya. Kemudian infeksi HPV ini menyebar melalui kontak kulit atau seksual, sehingga banyak dijumpai pada orang dengan populasi usia seksual aktif. Paling sedikit setengah dari semua orang yang seksual aktif pernah menderita paling tidak sekali seumur hidupnya. Ya, tapi kalau seksnya sehat, dia tidak akan mengalami kondiloma acuminata. Nah, patogenesisnya bagaimana? Sel basal merupakan tempat pertama infeksi HPV. Jadi dia masuk melalui epidermis, seperti tadi, jadi ada trauma, ada iritasi. Jadi begitu ada kontak dengan orang penderita kondiloma, begitu kontak, dia daerah pada kulit yang rusak mengalami abrasi, masuklah di situ virus itu tersebut sampai di lapisan sel basal. Di lapisan sel basal, epitel itu akan memperbanyak diri. Setelah dia memperbanyak diri di situ, maka dia akan kembali ke atas memunculkan sebagai suatu gejala klinis. Karena HPV itu dia akan mencapai epitel dulu untuk menimbulkan infeksi. Nah, di epidermis, di sel basal itu dia akan mengalami replikasi dan melepas virus tersebut. Kemudian dia ke atas. Jadi dia turun dulu ke bawah sampai lapisan sel basal. Setelah itu baru ke atas, menyebabkan gambaran klinik. Nah, apa manifestasi klinisnya? Manifestasi klinis pada kondiloma acuminata ada 4 macam. Ini berdasarkan bentuk atau morfologinya. Jadi yang pertama adalah bentuk cauliform-like. Jadi seperti kembang kol. Jadi ini yang paling banyak. Jadi bentuknya kalau pernah lihat bunga kembang kol yang biasa dibuat sayuran, itu adalah salah satu bentuk kondiloma acuminata, makanya disebut cauliform-like, jadi menyerupai cauliform. Kemudian yang kedua adalah papular warts, berbentuk kubah dengan flesh color, jadi warna sewarna kulit, dan biasanya hanya berdiameter 1-4. Ada juga yang berbentuk keratotic wart, jadi seperti keratosis seborrheic atau permukaannya berupa verrucose. Yang keempat adalah flat top papules. Jadi flat top papule itu papule yang bagian atasnya datar. Bentuknya berupa datar atau dengan hanya plak yang sedikit meninggi. Nah, ini adalah contoh kondiloma acuminata yang timbul di penis, skrotum, meatus externa, dan daerah perianal. Ini ya, jadi dia bisa berbentuk cauliform. Kalau dia besar sekali, dia sudah berbentuk bunga kol. Ini dia masih berbentuk dia berbentuk ini yang nomor 2, papular wart, karena dia berbentuk papel-papel nih, papular yang sewarna dengan kulit, tetapi dia sudah meninggi dan ada bagian yang seperti menonjol-menonjol ini, itu dia meninggi sehingga membentuk seperti runcing-runcing, makanya disebut dengan kondiloma acuminata. Nah, ini berbentuk, ini juga yang runcing ya.
Ini juga berbentuk plak, ya ini seperti ini. Ini khas banget pada wanita, bisa timbul di introitus, vulva, labium dan perineum. Jadi labium maius, labium minus, labium maius, introitus vagina di sini ya di kadang-kadang sampai di OUE, orifice uretra externa. Ini ya, ini juga kalau ini yang bertangkai. Nah, infeksi subklinis. Infeksi subklinis itu tidak ada tanpa disertai lesi klinis, dan yang termasuk kategori ini orang-orang dengan HPV positif berdasarkan pemeriksaan pap smear atau kolposkopi atau biopsi atau setelah tes dengan asap asetat atau pemeriksaan lainnya. Jadi infeksi pertama itu infeksi ini subklinis itu tidak ada lesi subklinisnya. Hanya berdasarkan pap smear ditemukan bahwa oh ini ada virus kondiloma. Kemudian infeksi persisten disebut dengan infeksi laten, itu bagian siklus hidup virus tersebut berulang, fase akut dan perkembangan penyakitnya perlahan atau karena perubahan onkogen. Infeksi ini ditemukan 2 kali setelah kunjungan pemeriksaan kontrol selama 4-6 bulan. Pemeriksaan penunjang yang paling gampang adalah dengan menggunakan aceto whitening. Jadi aceto whitening test itu kita mengambil larutan asam asetat. Jadi larutan asam asetat kalau tahu itu yang ada dijual Indomaret, larutan asam cuka atau yang biasa kalian sebut kalau makan bakso itu ada pakai cuka. Nah, itu cukanya yang dipakai. Cukanya yang dipakai untuk pemeriksaan, tetapi dilarutkan dalam aquades sekitar 3-5% konsentrasinya, kemudian ditotolkan pada daerah kondiloma. Ditotolkan daerah yang ada kondilomanya, tunggu sampai beberapa menit, sekitar 4-5 menit, maka di bagian jika positif ada infeksi HPV di situ, maka dia akan berubah warna putih. Itu dilakukan pada orang-orang yang dengan kondilomanya tetapi sulit dibedakan dengan misalnya karsinoma sel squamous di daerah kelamin. Jadi ada tumor-tumor tertentu yang bisa muncul di daerah kelamin dengan gambaran yang sama disebut dengan squamous ya, sel karsinoma. Squamous itu seperti squama, jadi kondilom seperti juga berbentuk seperti persis bentuknya kondiloma. Cuma berbedanya adalah pada saat pemeriksaan penunjang aceto whitening, jika tidak memberikan gambaran putih setelah pemeriksaan aceto whitening, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai kondiloma acuminata. Pap smear itu yang paling gampang untuk deteksi terjadinya CA cervix. Katanya HPV itu penyebab utama pada patogenesis kanker serviks, tetapi itu CA cervix itu banyak penyebab. HPV adalah salah satu penyebabnya, tetapi ada HPV tertentu. Jadi HPV tertentu yang menyebabkan CA cervix biasanya juga menyebabkan kondiloma, tapi tidak semua. Ada satu jenis, saya tidak ingat apakah dia HPV 16 kah, yang bisa menyebabkan, karena beberapa penelitian ada yang menyebut 16, ada yang menyebut 18, yang bisa menyebabkan salah satu penyebab untuk terjadinya CA cervix. Olehnya itu kadang-kadang pasien-pasien dengan kondiloma acuminata setelah dibuka kondilomanya kita sarankan untuk vaksin HPV. Kenapa? Pertama, supaya dia tidak menulari sampai terjadinya CA cervix. Yang kedua, dia tidak akan menyebabkan kondilomanya makin meluas. Yang ketiga itu biopsi. Ini biopsi diindikasikan untuk mengkonfirmasi dan menyingkirkan squamous cell carcinoma invasif. Jadi kalau squamous cell carcinoma invasif itu juga gambarannya mirip sekali dengan kondiloma acuminata. Olehnya itu tadi dilakukan pemeriksaan aceto whitening. Jika tidak memberikan gambaran putih pada saat setelah pemberian aceto whitening, tes aceto whitening, maka dicurigai squamous cell carcinoma. Untuk memastikan bahwa itu adalah squamous, kita ambil sedikit squamous
kondilomanya, yang kita curigai kondiloma, kemudian dikirim ke laboratorium patologi, apakah itu memang mendukung atau menyingkirkan suatu squamous cell carcinoma. Penata laksanaan yang non bedah itu bisa dilakukan dengan podofilin, podofilotoksin, 5-FU, trichloroacetic acid, imiquimod, dan interferon. Dan bisa juga dengan bedah atau cryoterapi, bedah eksisi, elektrokoagulasi, dan bedah laser. Pengalaman pribadi, saya paling sering dengan menggunakan elektrokoagulasi ataupun dengan bedah laser, itu paling cepat. Tetapi ada kasus-kasus tertentu, kapan diberikan non-bedah, kapan bedah. Jadi kalau non-bedah seperti podofilin, podofilotoksin, itu bisa dilakukan pada orang-orang dengan HIV positif. Jadi kita tidak lakukan pembedahan atau bedah laser atau bedah apa pada orang HIV. Jadi kita totolkan dengan podofilin ataupun dengan menggunakan 5-FU. Tetapi pada ibu hamil juga tidak disarankan untuk melakukan bedah laser atau bedah elektrokauter atau elektrokoagulasi karena ditakutkan merangsang pada janinnya. Jadi pada orang dengan kondisi hamil pada kondiloma acuminata itu digunakan trichloroacetic acid, TCA. Hanya saja TCA, satu-satunya bahan yang paling aman pada ibu hamil adalah TCA. Tidak boleh diberikan podofilin karena karsinogenik, teratogenik. Jadi teratogenik menyebabkan anak lahir mati ataupun dia menyebabkan abortus. Makanya tidak boleh diberikan. Hanya yang bisa adalah TCA. TCA dengan konsentrasi sekitar 75% atau 9 sampai 90%. Kemudian yang penting juga adalah, sebentar kita lihat gambarnya. Kalau gitu kita lihat gambarnya dulu. Yang penting adalah pengobatannya yang bisa dilakukan oleh seorang dokter umum adalah jangan melakukan apa-apa jika memang kondilomanya tidak di tempat yang biasa. Artinya apa? Dia biasanya kondiloma itu biasanya pada daerah misalnya pada perempuan labia, kemudian daerah perineum. Nah, pada laki-laki itu di daerah penis. Nah, kalau dia di tempat itu sepanjang baru pertama kali atau rekuren tidak lebih dari 4 kali dalam setahun, boleh kalian lakukan misalnya dengan bedah eksisi. Jadi yang paling aman itu kalau misalnya di puskesmas itu hanya bisa bedah eksisi. Satu-satu dibuka, kemudian dijahit. Ya, kalau bedah laser itu kita buka, kita dengan menggunakan energi panas, baik itu bisa dengan laser atau elektrokoagulasi, semua menggunakan energi panas yang bisa membakar dan mengangkat kondilomanya dan membakar sampai pada akar-akarnya. Kalau non bedah, podofilin itu sebenarnya adalah derivat tanaman resin dan bersifat sitotoksik. Konsentrasinya 10-25% pada tinctura benzoin spiritus atau cairan parafin. Jadi ini podofilin tersedia di puskesmas. Jadi boleh ditotolkan. Sepanjang itu tidak hamil dan hanya kontraindikasinya sama ibu hamil saja. Dia efeknya teratogenik dan onkogenik. Pada wanita hamil tidak digunakan pada daerah serviks. Karena kondiloma itu tidak hanya daerah permukaan, tapi dia bisa sampai pada serviks. Jadi itu digunakan podofilin. Dan itu juga digunakan pada orang-orang dengan kondiloma acuminata di daerah perianal. Jadi kondiloma acuminata di daerah perianal itu memungkinkan menunjukkan suatu keadaan tertentu. Maksudnya itu pada orang dengan kondiloma acuminata perianal secara logika dia melakukan kontak seksual bagaimana. Jadi biasanya paling sering terjadi pada orang-orang dengan homoseks, ya orang-orang homoseks, misalnya laki-laki sex man with man. Jadi dikatakan di literatur itu MSM. Jadi man sex with man. Jadi kalau M sex with man itu adalah laki-laki sama-sama laki-laki mainnya, bukan pada pasangannya. Jadi kalau M sex with man, jadi satu menggunakan anusnya pada saat melakukan kontak seksual, disitulah pindah kondiloma.
Jadi kalau kalian misalnya suatu saat nanti dapat kondiloma di daerah perianal, pikirkan dulu, jangan bahwa langsung dikerjakan. Lebih baik rujuk, karena dia bukan di tempat biasa. Rujuk dan edukasi pasiennya, karena biasanya kalau kondiloma di daerah perianal itu 80% adalah penderita HIV. Penderita HIV yang kerjanya kontak seks sesama jenis. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan dengan sesama perempuan itu bisa menimbulkan kondiloma di daerah perianal. Sehingga juga bisa menimbulkan kondiloma di daerah perianal. Nah, pengobatannya itu dengan podofilin. Kalau laki-laki ataupun perempuan yang tidak hamil itu boleh diberikan podofilin kalau kalian di puskesmas. Itu yang paling sederhana. Kemudian cara pemakaiannya bagaimana? Pemakaian 5 ml untuk external warts dan kurang dari 2 cm di daerah vagina setiap kali pemberian. Jadi ditotol, tapi sekitar dari tempat yang ditotol itu diberikan dulu vaselin, sehingga begitu diberikan podofilin pada lesi kondilomanya, maka dia tidak menyebabkan iritasi di daerah sekitarnya. Pengobatan diberikan seminggu 2 kali sampai lesi menghilang. Begitu juga dengan podofilotoksin. Zat aktif yang terdapat dalam podofilin, dia bisa berbentuk cairan, bisa berbentuk krim, dan bersifat antimitotik. Ini bisa dibawa pulang. Kontraindikasi wanita hamil, menyusui, dan belum ada mengenai efektivitas dan keamanannya. Nah, kalau 2 kali sehari selama 3 hari bisa menggunakan aplikator, dikeringkan tanpa dicuci. Kemudian bagaimana dengan trichloroacetic acid? Bisa juga dengan bechloroacetic acid. Penetrasinya cepat dan mampu membakar kulit keratin. Biasanya dengan konsentrasi 80 atau 90%. Jadi ini adalah bahan kimia kaustik yang menimbulkan koagulasi. Begitu ditotolkan langsung dia seperti nekrosis pada jaringan tersebut, sehingga nanti menyebabkan jatuh sendiri kutilnya. Tetapi hati-hati karena dia bisa menyebabkan iritasi lokal sama dengan podofilin, maka di sekitar lesi yang akan diberikan TCA atau BCA, maka dioles dulu dengan vaselin. Begitu juga dengan 5-FU, antimetabolit yang dapat mengganggu sintesis DNA, berbentuk krim dan kontraindikasi dengan pada wanita hamil dan bersifat teratogenik. Cara pemakaian, ini krimnya 4 kali sehari selama 10 minggu. Efek sampingnya bisa terjadi adenosis vagina dan clear cell adenocarcinoma. Imiquimod wanita hamil dan kontraindikasi juga pada ibu hamil. Jadi yang bisa pada ibu hamil adalah TCA ataupun BCA. Ya, cara pemakaiannya dioleskan 3 kali seminggu pada malam hari, didiamkan 6 sampai 7 jam, kemudian dicuci. Bedah eksisi. Kita bedah eksisi seperti biasa untuk bedah-bedah warts dengan kasus-kasus warts. Jadi kasih anestesi lokal dulu, kemudian angkat dan gunting, setelah itu jahit. Sebenarnya sederhana. Bedah laser. Laser dianjurkan untuk pengobatan karena banyak efek menguntungkannya. Pertama, kita mengerjakan agak tenang karena tidak berdarah. Kalau kita menggunakan laser tidak berdarah, kemudian bisa juga sampai pada akar-akarnya ditembakkan dengan laser tersebut, sinar laser tersebut. Elektrokoagulasi atau kuretase, ini yang paling sering dilakukan. Jadi di anestesi sama dengan pengobatan laser, di anestesi kemudian diangkat, dan kalau alat elektrokauternya bagus, maka dia tidak akan berdarah. Ya, bedah eksisi, kita eksisi saja seperti biasa. Ya, kalau perdarahan baru kita lakukan elektrokoagulasi. Kemudian krioterapi. Kalau krioterapi itu adalah nitrogen cair, jadi bentuknya cair. Kemudian nanti disemprotkan pada lesi, lesinya disemprotkan. Setelah itu dia akan mengalami nekrosis dan sitolisis pada dermal epidermal junctionnya sehingga semua terangkat. Prognosisnya, meskipun sering mengalami residif,
tapi dia prognosisnya baik. Begitu sudah diangkat, maka dia sembuh. Tetapi masih berulang-berulang, masih sering kali berulang. Nah, prognosisnya, sorry. Kan dia memang itu sekarang. Dilihat yang mana yang bisa. Belum bagus. Ini asalnya, saya tidak support tambah. Nah, lanjut. Jadi faktor predisposisi kalau terjadinya rekurensi itu harus dicari. Misalnya hygiene, adanya flor albus yang tidak sembuh-sembuh, kelembaban pada pria akibat tidak disirkumsisi. Jadi kalau orang tidak disirkumsisi, itu daerah di situ selalu apa namanya smegmanya itu mengganggu sehingga smegmanya itu mudah memunculkan residivitas daripada kondiloma kuminata. Semoga ada gambarnya ya. Aduh, tidak ada gambarnya. Sebentar saya carikan gambarnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya carikan gambarnya dulu kondiloma. Ada yang mau bertanya? Oh, ternyata tadi sudah lihat gambarnya ya, kondiloma acuminata. Ada yang mau bertanya di sini? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada yang bertanya? Langsung saja. Saya mau sharekan ini gambar. Ini sudah kelihatan gambarnya. Kelihatan. Ini adalah gambar. Oh, sorry. Aduh, kenapa mana gambarnya tadi? Ini yang paling sering ditemukan. Gambar Periana condyloma acuminata. Paling sering ini. Ya. Jadi kalau ada gambar, dapat menemukan gambar seperti ini, silakan anamnesis. Biasanya orang kontak dengan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Setelah itu periksa HIV-nya. Biasanya 80-90% HIV positif. Kemudian kondiloma acuminata itu bisa dicurigai menderita HIV kalau dalam 1 tahun itu lebih dari 4 kali menderita kondiloma acuminata. Rekurensi lebih dari 4 kali dalam setahun, maka dia akan kita bisa curigai suatu HIV. Jadi kalau ada sudah 4 kali, sudah berapa kali Bapak? Sudah berapa kali kena kutil di kelaminnya? Sudah lebih dari 4 kali. Oh, kalau begitu periksa dulu HIV-nya. Kenapa? Kalau sudah HIV kemudian kita lakukan tindakan, kita masuk kamar operasi, itu ada SOP tertentu ketika kita melakukan penanganan kasus-kasus di dalam kamar operasi pada penderita-penderita HIV. Ya, supaya kita tidak tertular. Ya. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan pindah di manifestasi kulit. Sebentar, ini mouth ulcer, manifestasi kulit pada penderita HIV. Sebenarnya ada slide saya bagus. Sebentar saya cari. Atau mouth ulcer dulu ya. Ini sebenarnya sedikit. Ini hanya 8 slide-nya kalau mouth ulcer ya. Data yang kategori nasional dan wilayah dan belum ada. Jadi mouth ulcer atau orang juga menyebutnya sebagai slide-nya sudah kelihatan? Tapi ya dok, sudah kelihatan dok. Ya, oke. Mouth ulcer, jadi luka ulkus pada mulut. Biasanya orang bilang sariawan tapi yang gejalanya lebih berat. Nah, definisinya luka terbuka di dalam mulut disebabkan hilangnya membran mukosa atau epitel pada bibir atau sekitar mulut. Bisa karena trauma fisik, kegigit, trauma kimia, minum alkohol yang terlalu banyak sehingga timbul ulkus, kemudian bisa infeksi virus, bakteri, jamur, protozoa. Bisa juga awal mula sesuatu squamous cell carcinoma. Bisa defisiensi vitamin C, vitamin B12, bisa penyakit autoimun. Itu etiopatogenesisnya. Jadi dari semua etiologinya ini yang paling, tidak ada yang dibilang yang paling banyak. Tetapi harus difikirkan pada saat anamnesis dari semua penyakit-penyakit ini. Selanjutnya kalau trauma fisik, bisa karena tergigit tidak sengaja atau kena tusuk gigi. Kalau trauma kimia, alkohol, minum-minuman yang berbahan soda yang terlalu kuat bisa menyebabkan mouth ulcer. Kalau infeksi virus, bisa HSV, bisa varicella zoster virus, bisa coxsackie-virus. Kalau infeksi jamur, bisa Coccidioides imnitis, Cryptococcus neoformans. Kemudian kalau bakteri, Mycobacterium tuberculosis, bisa jadi orang yang terinfeksi TB di paru-parunya, setiap dia meludah maka dia akan mengeluarkan kuman-kuman TB sehingga bisa terjadi infeksi pada sekitar mulut ya. Nah, gambarannya itu ada ulkus di mulut yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya dilakukan pemeriksaan ternyata ada TB juga pada daerah mulut. Bisa juga dengan infeksi protozoa, Entamuba histolytica. Jadi ada amuba di perutnya, jadi setiap muntah atau apa dia akan menyebabkan ulkus di mulut.
Ini gambarannya, sekilas seperti sariawan biasa. Tapi kalau sariawan yang berkepanjangan, kita harus cari apa penyebabnya. Ya, kalau tergigit, ya biasa. Minta makan tidak sengaja. Siapa itu? Ada yang bertanya? Nah, ini adalah gambaran ulcer. Jadi sepintas seperti sariawan, tapi kalau sudah berkepanjangan kita harus pikirkan beberapa etiologinya. Penata laksanaan, jaga hygiene mulut, kemudian beri obat-obat sistemik seperti analgetik. Kalau misalnya bakteri, kasih antibiotik. Kalau antivirus, beri antivirus. Kita harus kembali pada kuliah tadi, herpes simplex atau yang lainnya. Kemudian untuk topikal, bisa diberikan kortikosteroid topikal atau menggunakan obat kumur. Sekarang banyak dijual obat kumur. Sampai sini Anda mau bertanya? Saya mau lihat, silakan dibuka semua kameranya. Saya akan absen. Silakan dibuka semua kameranya. Muhammad Indar Abidin. Silakan bersuara. Nur Hidayata. Oke, siapa namanya? Nur Hidayat atau siapa? Sambuk yang di belakangnya 9520. KBI, Dok. Nur Hidayah. Mutammimatul Husna. KBI, Dok. Andika Al-Hasani. Ananda Dwi Febriana. Dok, Dok. Ika Sartika Juanda. Ika Sartika Juanda. Dok. Mana mukamu? Mana mukanya? Harus turun-turun sedikit laptopnya. Tidak kelihatan. Ini perempuan apa laki-laki sih? Ika Sartika Juanda. Tolong kasih turun-turun sedikit. Ini laptopnya. Apa? Layar laptopnya. Supaya kelihatan mukanya. Mana Ika Sartika? Pakai HP kah? Mana Ika Sartika tadi? KB, Dok. Iya, Dok. Kok pakai HP atau pakai laptop? KB, Dok. Pakai HP, Dok. Kenapa pakai HP? Apakah diperkenankan? Kemarin waktu saya kasih kuliah pendahuluan, apakah diperkenankan pakai HP? Ini semua siapa yang pakai HP? Coba angkat tangan. Coba bersuara siapa yang pakai HP? Siapa yang pakai HP? Mana tadi Ika Kartika? Silakan bersuara Ika Kartika. Mana? Dok. KB, Dok. Laptopku lagi salah, Dok. KB, Dok. Kenapa? KB, Dok. Laptop lagi bermasalah, Dok. Ini sebenarnya tidak diperkenankan menggunakan HP atau di jalan atau apa. Dosen itu paling marah kalau lagi di jalan. KB, Dok. HP, bagaimana caranya kok pakai HP baru sementara kuliah? Masih mencatat. Itu namanya tidak ada usaha. Sudah tahu akan kuliah tanggal 19 dimulai, kenapa memang tidak diperbaiki HP-nya, laptopnya? Kok besok menghadap ke saya? Besok. KB, Dok. Baik, Dok.
Dan di sini memang paling banyak Al-Qadra Fikar. Al-Qadra Fikar. TBI dok. Oh, pakai HP juga. TBI dok. Kenapa laptopmu? TBI dok, saya join 2 device dok karena yang laptop rusak kameranya dok. Oke. Dia Nurul Saskia. melibatkan mahasiswa, ini juga di TS Insaf TBI dok. paling banyak yang melibatkan mahasiswa. Nurul Saskia. Sedangkan di TS TBI dok, iya dok. Oh, pakai laptop atau HP? TBI dok, laptop dok. tentu integrasi dengan proses pembelajaran. Apa kau mau dapat? Sedangkan pakai laptop, kadang-kadang tidak kau mau perhatikan, apalagi kau pakai HP. Anisah Ainun Zahra. Ini kemudian mengenai Anisah Ainun Zahra. Saya panggil 3 kali, kalau tidak ada, besok menghadap ke saya. Saya mau catat namanya. PT dan wilayah Anisah Ainun Zahra. sedangkan Ketua kelas, catat ini Anisah Ainun Zahra. Mana ketua kelas tadi itu? Catat ini sudah menghadap ke saya. Dia hadir kuliah, dia kasih nyala saja, baru dia kemana-mana. yang telah koordinasi nasional, kemudian yang kedua jurnal yang Saya akan respons di besok. kita memiliki jurnal kedokteran dan sertifikat kerja yang merupakan kumpulan dari lingkungan prodi. Kemudian untuk kepuasan fungsional di sini dilakukan oleh PM Pak Harun Nisa Ilmi. TBI dok, iya dok. Siti Amalia Salsabila. dengan menggunakan Siti Amalia Salsabila. yang dilaporkan tertulis 3 kali saya panggil. Siti Amalia Salsabila. oleh Ketua kelas catat ini. Siti Amalia Salsabila. Fikri Firdaus ini tadi minta izin ke toilet. Uzain Abdullah. Oke, catat ini Siti Amalia Salsabila. Srilius Tiranda. PM jadi Srilius Tiranda. kalau dia setiap tahun Srilius Tiranda, angkatan 2020. Ketua kelas, tolong dicatat apa yang saya sebut. Al-Qadra Fikar. tahun itu kita TBI dok. di sana Kenapa kameramu tidak menyala? ada proses pencapaian TBI dok, yang device 1 ini dok yang pakai laptop. Simpulannya di sini Yang mana? kita TBI dok, saya join 2 device dok. ya Ananda Dwi sudah tadi. Ananda Dwi juga 2 device. apakah seperti yang kemarin Ananda Dwi, mana tadi Ananda Dwi? Kenapa ini? kita belum sampai ke tingkat dosen, baru sampai ke Ananda Dwi Febriana. TBI dok, mohon maaf sebelumnya jaringan. Oke, teman tidak terlalu yang kalau banyak boleh. Ini Anissa N sampai sekarang juga tidak menjawab. Berarti memang dia tidak ikut kuliah. Saya kasih alfa besok. Sudah menghadap ke saya. Ana Junita Fort. TBI dok, hadir dok. Harun Nisa Ilmi. Juwita Ardelia. TBI dok, hadir dok. Mana mukamu? Kenapa tunduk? Oke. Oke, silakan menghadap ke saya. Semua yang saya sebutkan namanya. Tadi Muhammad Faiz ya? Tolong dicatat. Ini saya akan memberikan lagi kuliah tentang manifestasi kulit pada penderita HIV. Tunggu dulu.
Saya coba ini. Kalau tidak bisa dilihat, silahkan. Ini bisa kelihatan enggak? Bisa kelihatan? Iya dok, kelihatan dok. Kelihatan. Tapi saya tidak tahu apa bisa keluar suaranya apa tidak ya. Coba. Kelihatan, kedengaran suaranya? Tapi dok, tidak ada dok suaranya dok. Ada suaranya, tunggu dulu. Dapatnya seperti ya, boleh tahu lagi 40 juta, tapi gratis apa bagaimana sih? Hanya nggak terpenuhi gitu. Kemudian tahun ini ada lagi, tapi syaratnya lebih diringan-ringankan. Ya mudah-mudahan terpenuhi ya Bu Yuni ya. Jadi ini sebetulnya saya cuma pengen betul-betul tahu itu dapatnya berapa dan syaratnya apa aja. Dan kalau nggak tercapai punishmentnya bagaimana? Ampun Pak Dedi. Ketua kelas, tolong dilihat ini. Apakah sudah kedengaran suaranya atau tidak? Tapi dok belum. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Kedengaran suaranya? setelah Tapi mengikuti kursus sudah ada, Dok. ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan manifestasi pada kulit dan kelamin penderita-penderita HIV/AIDS dan mekanisme terjadinya. Silakan dinonton dulu. Sebagai Kita pendahuluan bahwa AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berupa suatu sindrom penurunan daya tahan tubuh pendapatan yang etiologinya adalah suatu virus yang disebut dengan Human Immunodeficiency Virus. Virus ini diketahui sebagai menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dan dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah dan tanpa pengobatan, seorang dengan HIV bisa bertahan hidup selama 9-11 tahun setelah terinfeksi. Itu pun tergantung pada tipenya. Dengan kata lain, bahwa kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan penurunan sistem imun. Penularan virus HIV ini bisa melalui semen, melalui reproduksi, darah, ataupun cairan vagina, serta ASI. HIV bekerja dengan membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan manusia, salah satunya adalah sel T pembantu, makrofag, dan sel dendritik. Ini adalah struktur virus HIV. Struktur virus HIV diketahui itu memiliki diameter 100 sampai 150 nanometer, berbentuk sferis hingga oval karena bentuk selubung yang menyelimuti partikel virus atau virion. Selubung virus ini berasal dari membran sel inang yang sebagian besar tersusun dari lipid. Di dalam selubung terdapat bagian yang disebut dengan protein matriks. Bagian internal dari virus ini terdiri dari dua komponen, yaitu genom dan kapsid yang berwarna biru tua. Genom adalah materi genetik pada bagian inti virus yang berupa dua kopi utas tunggal RNA, sedangkan kapsid adalah protein yang membungkus dan melindungi genom. Berbeda dengan sebagian besar retrovirus yang hanya memiliki 3 gen, yaitu GAPPOL dan ENV, HIV ini memiliki 6 gen tambahan, yaitu VIV, VPU, VPR, TAT, REV, dan NEV. Gen-gen tersebut disandikan oleh RNA virus yang berukuran 9 KB. Ke-9 gen tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan fungsinya. Ada gen penyandi protein struktural, ada gen penyandi protein regulator, dan ada gen penyandi aksesoris yang khusus bersifat aksesoris. Siapakah yang beresiko terjadinya penyakit HIV ini? Bisa kita lihat pada kelompok-kelompok ini. Yang pertama, yang paling tinggi adalah mitra seksual tanpa pelindung. Dan yang paling sering adalah bisa berupa mitra seksual sesama jenis, ataupun biseksual, ataupun jadi homoseksual, ataupun lesbian, ataupun yang biseksual, tetapi menggunakan melakukan hubungan atau kontak seksual yang tanpa pelindung. Risikonya sekitar 75-85%. Yang kedua, risiko yang tertinggi setelah mitra seksual tanpa pelindung adalah pasien dengan bayi dari ibu yang menderita positif HIV. Selanjutnya adalah
pengguna-pengguna narkoba suntik, dan kemudian yang mendapatkan transfusi darah. Bagaimana virus HIV ini masuk dalam tubuh bisa kita lihat dalam video berikut ini. Silahkan disimak videonya. Kelasnya. Tapi ini dok, Dengaran ini suaranya studio? tapi dok dengar. Baik. Begitu virus masuk ke dalam tubuh manusia, siklus replikasi atau peniruan HIV dimulai. Virus ini mula-mula menanamkan diri pada permukaan sel darah putih. Langkah berikutnya, tutup dari virus melebur dengan membran sel. RNA virus kemudian merekam informasi genetis manusia, dan bahan dasar genetis virus ini dapat digabungkan dengan bahan dasar genetis manusia. Dengan cara inilah, virus dapat menggunakan sel-sel yang terinfeksi untuk memproduksi komponennya sendiri. Selama benang protein terbentuk, HIV memisahkan diri dari benangnya dan memotong diri untuk membentuk enzim dan penutup protein. Setelah komponen virus ini terbentuk menjadi partikel baru, kemudian memisahkan diri dari membran sel. Setelah mengalami proses kematangan, virus melepaskan diri dari sel. Lengkaplah peniruan HIV. Jika virus ini berkembang dengan sangat cepat, maka terjadilah AIDS. Virus baru yang sudah matang mampu menginfeksi sel yang lain. Dan sel yang terinfeksi kemudian mati. Dari hasil peniruan ini, memungkinkan munculnya varian-varian baru yang menyulitkan sistem kekebalan tubuh untuk mengontrolnya. Itulah tadi bagaimana virus itu masuk dalam tubuh. Selanjutnya, bagaimana manifestasi kulit dan kelamin pada penderita-penderita HIV. Kita tahu HIV itu dapat menyerang semua organ, salah satunya adalah kulit dan kelamin. Nah, gambaran klinis dan pada kulit dan kelamin itu semakin secara epidemiologi semakin meningkat kasusnya. Bisa dilihat pada beberapa jurnal, dan salah satu dari jurnal itu yang mengatakan bahwa salah satu jurnal berupa manifestasi kelainan kulit pada penderita HIV oleh Indah Sari Listiana Dewi itu pada penelitian di tahun 2013 itu menyatakan bahwa pasien-pasien HIV yang mengalami kelainan kulit terbanyak adalah pada kelompok umur 25 sampai 44 tahun sekitar 70,8%, dan sebanyak 205 pasien atau 68% didominasi oleh laki-laki. Kenapa pada umur seperti ini? Karena pada kelompok umur ini adalah memiliki aktivitas seksual yang tinggi. Berikutnya adalah manifestasi muka kutaneus, diantaranya adalah sarkoma kaposi, penyakit-penyakit akibat virus, penyakit-penyakit jamur, penyakit-penyakit lain-lain. Ini adalah gambaran suatu sarkoma kaposi. Sarkoma kaposi sebenarnya adalah penyakit neoplastik vaskuler dengan etiologi oleh HHV8. Prevalensi dunia sekitar 34% dan berlokasi pada ekstremitas inferior, rongga mulut, palatum, dan gusi. Lesi berupa makula, papel, nodul warna ungu, dan bisa juga berbentuk hiperpigmentasi dan mengikuti garis-garis kulit.
Bentuk lain adalah bentuk akibat virus herpes simplex HSV1 ataupun HSV2 dengan penyakitnya berupa herpes simplex. Dan ini prevalensinya sekitar 20%. Biasanya berupa lesi vesikel berkelompok di atas kulit yang eritem. Berikutnya adalah herpes zoster. Herpes zoster penyebabnya adalah virus varicella zoster dengan prevalensi sekitar 6-9% dengan gambaran lesi berupa eritem dan vesikel di atas kulit yang eritem. Berikutnya adalah Candida. Candida ini merupakan gambaran yang paling umum terjadi pada penderita AIDS sekitar 80%. Dan Candida ini biasa juga disebut dengan oral thrush. Jadi lesi itu pada mukosa mulut dengan bisa sampai di faring dan esofagus sehingga seseorang itu disfagi atau sulit menelan. Ini kadang-kadang pada akhir-akhir stadium dari AIDS ini paling banyak, sekitar 80%. Kemudian bisa juga pada dermatofitosis, bentuk dermatofitosis atau jamur pada tubuh, bisa tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, ataupun tinea yang lain. Ini sudah dijelaskan, bentuk-bentuk dermatofitosis sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya. Bisa juga dermatitis seboroid. Jadi dermatitis seboroid itu berupa kelainan kulit berupa infeksi pada kelenjar sebasea dengan kelainan berupa eritem dan squama yang berminyak, kekuningan dengan batas tidak tegas dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hubungan dengan al-Islam kemuhammadiyaan bahwasanya homoseksual ataupun lesbian itu hukumnya haram. Zina sangat dilarang sesuai dengan surat dari Al-Isra ayat 32. Begitu pula cerita tentang kaum Nabi Lut yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan keji yang melakukan perbuatan homoseks atau liwaat itu tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Buku acuan yang dipakai pada kuliah ini bisa dilihat pada buku Fitzpatrick Dermatologi second volume. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan tadi slide-nya itu kedengaran? Iya, Dok. Kedengaran itu apa? Kedengaran videonya? Oke, kedengaran videonya. Jadi itu tadi untuk manifestasi kulit itu saya bawakan salah satu laporan kemarin sebenarnya sama dengan dari kuliah yang saya bawakan ini karena ada malah manifestasi kulit pada penderita HIV. Jadi kalau kita lihat dari penderita HIV itu ada beberapa, saya share dulu. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Dok. Iya. Jadi ini manifestasi kulit ya, seperti tadi sketsa virus, lebih lengkap yang tadi yang saya terangkan. Kemudian kelompok resikonya, gejala klinisnya itu pada penderita-penderita AIDS itu bisa penyakit pada saluran nafas, saluran cerna, susunan saraf, keganasan, dan oportunistik lain. Nah, manifestasi kutaneus ini yang penting. Pada virus itu herpes simplex, bisa herpes zoster, itu diterangkan kemarin semua. Ada masuk dalam kelompok tropis. Jamur, bisa dermatofitosis, bisa candidiasis, streptokokosis, histoplasmosis. Yang lain-lain bisa dermatitis seboroid, erupsi papular pruritus. Sarkoma kaposi, tadi sudah lihat gambarnya, penyakit neoplastik vaskuler, penyebabnya adalah HHV8, dan lokasinya pada ekstremitas inferior, rongga palatum, rongga mulut, palatum, dan gusi. Biasanya berupa lesi berwarna merah ungu, berbentuk oval, dan terapinya adalah gel aliteretinoin
bisa dikombinasi dengan interferon gamma. Kemudian bisa juga diberikan terapi doxorubicin. Kemudian tindakannya bisa krioterapi, laser, dan sebagainya. Nah, ini sarkoma Kaposi. Ya, ini juga ada gambarnya. Kalau dia warna ungu begini, atau yang ini, bisa. Atau yang ini, gambar sarkoma Kaposinya. Nah, kalau infeksi virus herpes, seperti tadi herpes simplex sudah lihat ya, pengobatannya sama. Kalau penderita HIV tetap dikasih 200 mg. Kalau luas bisa diberikan 5 IV 5 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam selama 7-10 hari. Nah, ini herpes simplex. Khas pada penderita HIV, jadi dia bukan hanya di sini, tetapi dia ikut semua di sini. Kemudian ini herpes simplex juga bisa dikena di kuku, ya. Itu adalah perluasan dari mukosa yang dari atas, kemudian dikena di sini. Kemudian ini kalau herpes simplex tadi sudah lihat, ya. Ini kalau chronic ulcer HIV, jadi herpes simplex tapi sudah ini, tapi sudah sampai ke atas. Nah, ini juga herpes simplex, ini coba lihat gambarnya. Kemudian herpes simplex pada anak-anak, nih. Nah, kalau herpes zoster itu diterangkan juga pada kuliah tropis ini adalah erythema vesicle, tetapi bukan di daerah mukosa, hanya tok di daerah mulut. Kemudian ini gambarnya, tapi dia vesikel-vesikel yang berkelompok di atas kulit yang eritem. Nah, ini herpes zoster kalau mengenai daerah wajah maka disebut dengan sindrom Ramsay-Hunt. Ya. Kemudian Epstein-Barr virus atau oral hairy leukoplakia. Ada 25% pada orang yang disangka HIV. Dan sebenarnya oral hairy itu kalau pada orang normal dia akan sembuh spontan sekitar 50% kasusnya. Ini sepintas dia seperti sariawan, tetapi dia berbentuk putih di sini. Putih dia apa namanya? Dan tidak tanpa gejala. Ya. Gini ya. Ini dia seperti putih-putih di sini. Nah, ini kalau oral hairy leukoplakia semuanya putih. Kemudian kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata kita sudah terangkan. Nah, ini adalah kelompok pada yang disebut dengan cauliflower-like. Ya. Kemudian molluscum. Nah ini molluscum. Ya. Molluscum yang khas itu di tengahnya ada delle. Kemudian infeksi jamur. Ini tinea diterangkan juga pada kelompok tropis ini. Tinea pedis. Candida juga. Itu, nah seperti tadi oral thrush. Ya, diterangkan tadi oral thrush. Nah, biasanya kalau sudah ada oral thrush begini, biasanya itu dia sudah tidak HIV lagi, tapi dia masuk ke dalam kelompok AIDS. Ya, ini mikosis profunda atau kelainan kulit lainnya, bisa dermatitis seboroik. Jadi dermatitis seboroik itu kalau dapat squama berminyak, eksudasi krustat tebal, lokasinya pada kepala wajah, semua daerah-daerah yang kaya akan kelenjar sebasea, ya terutama lipatan. Pengobatannya adalah LCD, sulfuresorcinol, dan sistemiknya bisa diberikan ketoconazole 200-400 mg. Ini gambaran seboroik. Nah ini, kemudian ada yang disebut dengan erupsi papular pruritus. Nih. Nah ini juga salah satu tanda erupsi papul-papel. Gatal, ini juga salah satu tanda seseorang HIV atau AIDS. Kemudian keganasan, ini diagnosis bandingnya. Bisa keganasan, bisa orang dengan terapi kortikosteroid lama, malnutrisi, imunodefisiensi primer, atau common variable immunodeficiency. Penata laksanaan tetap antiretroviral jalan sesuai dengan stadiumnya. Nah, ini WHO regimen lini pertama, kombinasi obatnya, lamivudin. Ini sekedar kalian tahu ya, untuk kompetensi 2 untuk terapi HIV. Jadi ada NRPI, NNRPI atau PI. Nanti silakan kalian cari di buku. Kita punya buku namanya Buku Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin terbitan UI. Ini semua ada. Obat antiretrovirus apa saja,
ya. Regimen ARV lini 1 dan lini 2, ini cukup kalian tahu bahwa ada obat regimen-regimen seperti ini. Dan kalau penderita HIV itu seterusnya seumur hidup dia minum obat. Nah, kalau ARV ini, ya ini yang diberikan 2 kali 300, 2 kali 30, kalau sesuai dengan berat badannya. Syarat untuk pemberian antiretroviral pada penderita HIV adalah jika penanda HIV-nya berupa disebut dengan CD4 dan CD8. Kalau CD4 dan CD8 di bawah dari 100 atau di bawah dari 250, maka itu indikasi untuk pemberian antiretroviral. Tapi kalau misalnya masih 300 atau sampai 400, berarti itu tidak perlu diberikan ARV. Diharapkan dia akan menyembuh sendiri sesuai dengan daya tahannya. Ini yang harus diperhatikan bahwa ada beberapa obat yang menyebabkan intoleransi gastrointestinal, anemia, pankreatitis, dan sebagainya. Kegagalannya, kalau ini gagal diganti dengan yang ini. TDFK, apa, dan sebagainya. Definisi kegagalan, kalau infeksi oportunistiknya baru atau keganasan, maka kriterianya CD4 sebelum terapi infeksi lain di bawah dari 250. Nah, kambuhnya, kalau CD4-nya sangat turun lebih dari 50% dari jumlah tertinggi selama terapi, berarti ada penyertalan. Jadi, misalnya diberikan terapi CD4-nya 250 gram per desiliter, begitu diberi ARV itu tidak meningkat, bahwa maka itu dianggap kegagalan terapi. Prognosisnya, kalau AIDS pasti kita sudah tahu, maka akan menyebabkan kematian, dan kemungkinan bertahan hidup setelah mendapat obat retrofil itu lebih dari 5 tahun, tanpa obat lebih dari 1 tahun, infeksi oportunistik selalu ada. Pencegahan, pendidikan, dan anjuran tidak menyumbangkan donor dan screening orang-orang penderita HIV adalah semua yang harus diperhatikan pada saat kita melihat pasien-pasien HIV. Dan seperti di video saya tadi itu, bahwa ada hubungan bahwa Al-Islam kemuhammadiaan. Jadi siapapun, bukan hanya saya, kalian juga sebagai yang sudah menerima kuliah tentang HIV, maka wajib melakukan edukasi bahwa pencegahan, cara-cara pencegahan HIV salah satunya adalah tidak melakukan hubungan seksual sesama jenis ataupun melakukan hubungan seksual dengan yang aman-aman saja. Ya, jika terinfeksi segera periksakan diri ke tempat fasilitas kesehatan. Ada yang bertanya sampai sini? Banyak yang hilang. Saya kira cukup ya kuliah kita kali ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup saja kuliah karena saya masih mau ikut rapat hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan kuliah nanti saya share ke Telegram. Ya. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.